Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Riana dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan industri manufaktur otomotif PT Gajah Tunggal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niketut Ainina Darmayanti dengan NPM 230427353. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang industri otomotif dan juga perusahaan Gajah Tunggal. Jadi, industri otomotif merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena mendukung pertumbuhan, membuka lapangan kerja, serta mendorong rantai pasok berbagai industri. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat agar tetap bertahan dan berkembang. Di sini, PT Gajah Tunggal sendiri dikenal sebagai produsen ban terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sejak 1971. Perusahaan memproduksi ban untuk mobil, motor, truk ringan hingga industri, serta produk karet lainnya. Dengan pabrik di Serang dan Tangerang, perusahaan Gajah Tunggal melayani pasar domestik maupun ekspor, dan terus berupaya memperkuat daya saing melalui kualitas serta inovasi produknya. Baik, selanjutnya perhitungan rasio dari 4 perusahaan manufaktur otomotif. Yang pertama itu ada PT Multiprima Sejahtera, rasio likuiditasnya, current ratios, pada tahun 2023 sebesar 8,61 dan 2024 sebesar 6,75. Selanjutnya collection periodnya, tahun 2023 sebesar 121,55 dan pada 2024 sebesar 95,75. Kemudian rasio solvabilitas debt to equity pada tahun 2023 sebesar 0,07 dan di 2024 sebesar 0,09. Kemudian times interest earned-nya pada tahun 2023 sebesar 780,52 dan di tahun 2024 sebesar 3.188,41. Kemudian rasio kinerja operasi gross profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,30 dan pada 2024 sebesar 0,30. Net profit margin-nya pada tahun 2023 sebesar 0,14 dan di tahun 2024 sebesar 0,22. Kemudian perusahaan yang kedua adalah PT Astra Auto Parts. Rasio likuiditasnya, karena rasio pada tahun 2023 sebesar 4,52 dan pada tahun 2024 sebesar 1,96. Kemudian collection periodnya pada tahun 2023 sebesar 47,49 dan pada tahun 2024 sebesar 44,34. Kemudian rasio solvabilitasnya debt to equity pada tahun 2023 sebesar 0,35 dan di tahun 2024 sebesar 0,35. Kemudian times interest earned-nya pada tahun 2023 sebesar 62,15 dan di tahun 2024 sebesar 56,78. Dan rasio kinerja operasi gross profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,17 dan pada 2024 sebesar 0,16. Kemudian net profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,11 dan di tahun 2024 sebesar 0,11. Kemudian perusahaan yang ketiga yaitu PT Goodyear Indonesia. Rasio likuiditas current ratio-nya pada tahun 2023 0,72 dan pada tahun 2024 sebesar 0,89. Kemudian collection period-nya pada tahun 2023 sebesar 30,76 dan pada 2024 sebesar 27,79. Kemudian rasio solvabilitasnya yaitu debt to equity pada tahun 2023 sebesar 1,22 dan di 2024 sebesar 1,13. Selanjutnya times interest earned-nya pada tahun 2023 sebesar 4,02 dan pada 2024 sebesar 19,41. Kemudian rasio kinerja operasi gross profit margins pada tahun 2023 sebesar 0,12 dan pada 2024
sebesar 0,11. Kemudian net profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,03 dan di 2024 sebesar 0,04. Dan yang terakhir, perusahaan yang keempat yaitu PT Gajah Tunggal. Rasio likuiditas current rasionya pada tahun 2023 sebesar 1,85 dan pada 2024 sebesar 1,16. Kemudian collection periodnya pada tahun 2023 sebesar 82,00 dan pada 2024 sebesar 91,15. Kemudian rasio solvabilitasnya debt to equity pada tahun 2023 sebesar 1,27 dan pada 2024 sebesar 1,17. Kemudian times interest earned-nya pada tahun 2023 sebesar 2,28 dan pada 2024 sebesar 3,19. Kemudian rasio kinerja operasi gross profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,22 dan pada 2024 sebesar 0,22. Dan yang terakhir net profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,07 dan pada 2024 sebesar 0,07. Selanjutnya di sini merupakan rata-rata industri dari rasio likuiditas, yaitu ada current ratio dan collection period. Untuk current ratio di sini rata-rata industri pada 2023 sebesar 3,93 dan di tahun 2024 sebesar 2,70. Kemudian pada rasio collection period di tahun 2023 sebesar 70,45 dan di tahun 2024 sebesar 64,76. Selanjutnya rata-rata industri rasio solvabilitas, yaitu debt to equity pada tahun 2023 sebesar 0,73 dan pada tahun 2024 sebesar 0,69. Kemudian untuk times interest earned-nya itu pada tahun 2023 sebesar 212,24 dan pada tahun 2024 sebesar 816,95. Selanjutnya rata-rata industri rasio kinerja operasi untuk gross profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,20 dan pada 2024 sebesar 0,20. Dan net profit margin pada tahun 2023 sebesar 0,09 dan pada 2024 sebesar 0,11. Dan di sini saya akan membahas mengenai diagram current ratio. Untuk diagram current ratio ini ada 4 perusahaan otomotif pada tahun 2023 sampai 2024 yang menunjukkan tren menurun, di mana PT Multi Prima Sejahtera memiliki rasio tertinggi meski turun dari 8,61 menjadi 6,75. Sementara Astra Auto Parts turun signifikan dari 4,52 menjadi 1,98. Dan untuk PT Goodyear tetap terendah dengan rasio di bawah 1, yaitu di angka 0,72 dan naik menjadi 0,89 yang menandakan risiko kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Kemudian untuk PT Gajah Tunggal juga melemah dari 1,85 menjadi 1,16. Secara rata-rata, current rasio industri turun dari 3,93 pada 2023 menjadi 2,70 pada 2024 yang menunjukkan melemahnya kemampuan perusahaan otomotif dalam menutup kewajiban jangka pendek. Kemudian pada diagram collection period, di sini menunjukkan perbedaan efisiensi antar perusahaan. PT Multi Prima Sejahtera masih memiliki waktu penagihan paling lama meski membaik dari 121,55 hari pada tahun 2023 menjadi 95,75 hari pada 2024. Kemudian untuk perusahaan Astra Auto Parts lebih efisien dengan waktu penagihan sekitar 47 hari pada 2023 dan turun menjadi 44,34 hari pada 2024. Kemudian PT Goodyear Indonesia paling cepat dalam menagih piutang dengan 30,76 hari pada 2023 dan sedikit lebih cepat menjadi 27,79 hari pada 2024. Sebaliknya, PT Gajah Tunggal justru mengalami penurunan efisiensi karena waktu penagihannya meningkat dari 82 hari pada 2023 menjadi 9,15 hari pada 2024.
Secara rata-rata, collection period industri otomotif menurun dari 70,45 hari menjadi 64,76 hari yang menunjukkan tren perbaikan efisiensi penagihan utang. Kemudian, pada diagram debt to equity, pada 4 perusahaan otomotif menunjukkan kondisi yang beragam. PT Multiprima Sejahtera memiliki rasio paling kecil yaitu 0,07 pada 2023 dan naik sedikit menjadi 0,09 pada tahun 2024 yang berarti hampir tidak bergantung pada utang. Kemudian PT Astra Auto Parts berada di angka 0,35 dan tetap stabil pada 2 tahun tersebut, menunjukkan struktur modal yang sehat dengan utang jauh lebih kecil daripada PT Goodyear Indonesia. PT Goodyear Indonesia memiliki rasio lebih tinggi yaitu 1,22 pada tahun 2023 dan menurun menjadi 1,13 pada tahun 2024, yang menandakan utang sedikit lebih besar dari modal sendiri. Kemudian PT Gajah Tunggal mencatat rasio tertinggi yaitu 1,27 pada 2023 dan turun menjadi 1,17 pada tahun 2024 sehingga perusahaan masih cukup bergantung pada utang. Secara rata-rata, industri otomotif mengalami penurunan dari 0,73 menjadi 0,69 yang menunjukkan adanya upaya pengurangan ketergantungan pada utang. Kemudian, pada diagram times interest earned, pada 4 perusahaan otomotif menunjukkan perbedaan yang cukup besar. PT Multiprima Sejahtera memiliki time interest earned paling tinggi dengan lonjakan dari 780,52 pada 2023 menjadi 3.188,41 pada 2024, yang menandakan laba operasi jauh melebihi beban bunga. Kemudian PT Astra Auto Parts cukup stabil dengan 62,15 pada 2023 dan sedikit turun menjadi 56,78 pada tahun 2024. PT Goodyear Indonesia awalnya rendah di angka 4,02 namun membaik menjadi 19,41 pada 2024. Sementara itu, PT Gajah Tunggal memiliki times interest earned paling rendah yaitu 2,28 pada tahun 2023 dan naik sedikit menjadi 3,9 pada tahun 2024. Secara rata-rata, industri otomotif meningkat dari 212,24 menjadi 816,95. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kemampuan perusahaan membayar beban bunga. Kemudian pada diagram gross profit margin menunjukkan efisiensi pengelolaan biaya produksi di setiap perusahaan. PT Multiprima Sejahtera memiliki margin tertinggi dan stabil sebesar 30% pada 2023 dan 2024 yang mencerminkan efisiensi yang baik. Kemudian PT Astra Auto Parts mencatat margin 17% pada tahun 2023 dan sedikit turun menjadi 16% pada tahun 2024. Kemudian pada PT Goodyear Indonesia memiliki margin terendah turun dari 12% menjadi 11% yang menandakan beban produksi yang tinggi, sementara PT Gajah Tunggal stabil di angka 22% pada tahun kedua tersebut. Secara rata-rata, gross profit margin industri otomotif tetap di kisaran 20% yang menunjukkan kestabilan dalam menjaga efisiensi produksi. Dan yang terakhir adalah net profit margin. Di sini net profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah biaya. PT Multiprima Sejahtera mencatat peningkatan signifikan dari 14% pada 2023 menjadi 22% pada tahun 2024, yang menjadikannya yang paling tertinggi di antara perusahaan lain. Kemudian PT Astra Auto Parts stabil di angka 11% pada kedua tahun, yang menunjukkan profitabilitas yang konsisten dan masih di atas rata-rata industri. Kemudian PT Goodyear Indonesia memiliki margin terendah yaitu hanya 3% pada tahun 2023 dan naik sedikit menjadi 4% pada tahun 2024. Ini menandakan beban biaya yang sangat besar. Dan PT Gajah Tunggal di sini stabil di angka 7% pada tahun 2023 dan 2024 dan masih menghasilkan laba tetapi lebih relatif kecil. Secara rata-rata net profit margin
industri meningkat dari 9% menjadi 11% yang menandakan efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba bersih. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan dari analisis laporan keuangan dari industri manufaktur otomotif pada PT Gajah Tunggal. Berdasarkan hasil analisis, kinerja PT Gajah Tunggal menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan melemah dengan current ratio yang turun dari 1,85 menjadi 1,16, sedangkan efisiensi penagihan juga mengalami penurunan karena collection period meningkat dari 82 hari menjadi 91,15 hari. Kemudian dari sisi solvabilitas, yaitu debt to equity mengalami penurunan dari 1,27 menjadi 1,17, namun masih menunjukkan ketergantungan pada utang. Sementara time interest earned membaik dari 2,28 menjadi 3,9, meskipun masih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain. Selain itu, profitabilitas perusahaan cukup stabil di angka 22% yang menunjukkan efisiensi produk, namun net profit margin tetap rendah di angka 7% dan masih jauh dengan perusahaan lain. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.